Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur atas banyaknya kenikmatan yang Allah limpahkan sehingga pada petang hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang senantiasa insyaallah dirahmati dan diberkahi, di majelis yang dimuliakan. Dan alhamdulillah tadi diawali dengan berbuka puasa sunnah bersama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Semoga Allah menerima dari setiap amal ibadah yang kita kerjakan. Amin. Terlebih saat ini kita masih berada di bulan Rajab, yang sehingga insyaallah setiap dari kebaikan, amal soleh atau ibadah yang kita kerjakan, pahala dan balasan kebaikannya, gantinya akan ditambahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam dan terpilih untuk mendapatkan syafaatul utma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kemudian sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, semoga kelak kembali Allah kumpulkan kita di surga Firdausil A'la bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, di antara sunnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan untuk mengisi 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah bulan Rajab, adalah dengan memperbanyak puasa sunnah. Dan alhamdulillah, terlebih teman-teman yang saat ini nyantri di pondok, maka tentunya hal tersebut lebih bisa terkondisikan, karena otomatis di lingkungan pondok sudah menjadi rutinitas, ya, yaitu melaksanakan puasa sunnah Senin dan Kamis. Yang agak berat nih kita yang di rumah-rumah ini ya Pak ya. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian perlu diperhatikan kaitannya dengan puasa. Nanti akan ada kaitannya dengan puasa yang seperti apa yang bisa menjadikan pelakunya bertakwa kepada Allah. Sebagaimana insyaallah kurang dari 50 hari kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga
kita diberikan umur panjang bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Amin. Dan senantiasa kita banyak-banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di surah Al-Baqarah ayat ke-183 kan jelas. Ini ayat insyaallah semua kita hafal. Karena ini merupakan ayat favorit yang biasa dipakai untuk jadwal kultum pertama kali ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasanya diwajibkan atas orang-orang beriman untuk berpuasa ya. Dan sebetulnya wajibnya puasa ini kan sudah ada dari dulu sejak sebelum Nabi Muhammad SAW ya. Dan ternyata Allah sampaikan di akhirnya bahwa puasa yang kita kerjakan ya, akan membuat pelakunya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya puasa ini menjadi jalan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya puasa ini merupakan cara yang efektif Pak, untuk menjadikan diri kita ini sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jadi pertanyaan, puasa yang seperti apa? Ya, puasa yang seperti apa yang bisa menjadikan pelakunya semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebab nanti ada riwayat hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabba sha'imin hadduhu min siyamihil ju' wal atash. Betapa banyak orang-orang yang dia berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah. Yang dia dapatkan hanya rasa lapar dan haus saja. Kalau Rasulullah sudah menyampaikan demikian, berarti memang ada Pak ya. Berarti memang ada orang-orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja, tidak ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahalanya rusak atau bahkan ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kemudian, oh ternyata puasa yang diinginkan Allah dan Rasulnya, puasa yang bisa menjadikan pelakunya bertakwa kepada Allah, itu bukan sekedar tidak makan tidak minum, hanya tidak sekedar menahan perut, bukan sekedar menahan tidak makan minum dari subuh sampai maghrib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, laisa siyamu minal akli wasyarab ya. Bahasanya puasa itu bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum. Bahkan Imam Ibnu Rajab mengatakan ahwanus siyam ya. Beliau mengatakan puasa level terendah, puasa yang levelnya paling rendah itu adalah puasa yang hanya tidak makan dan tidak minum saja. Jadi ini puasa yang paling rendah levelnya. Maksudnya bagaimana? Anak TK pun bisa Pak. Anak TK itu puasa penuh bisa. Anak saya TK kecil sudah bisa puasa penuh Pak, sebulan penuh dari subuh sampai maghrib. TK kelas kecil, TK 0 kecil, sejak TK 0 kecil sudah berpuasa. Artinya kalau tidak makan tidak minum, itu anak kecil bisa. Dan itulah level puasa yang paling rendah. Itu pun bisa dilakukan oleh anak kecil sekalipun. Nah kalau anak kecil kan yang penting wong tuane tetek Pak.
Ya. Nah, padahal ada beberapa orang tua yang nggak tetek nek basa Jawa itu nggak tetek nek basa Indonesia ini ngomong ya. Mesakne gitu loh Bang ya. Mesakne. Ya. Padahal memang Rasulullah SAW perintahkan, ayo ajari anakmu untuk berpuasa. Nanti kalau rewel, sambatnya lapar, sambatnya haus, nanti dikasih mainan, ya, supaya nyelimur, ya, atau tidur kan itu ya. Apalagi kalau zaman sekarang ada HP ya, wah gampang sekali ya. Ya. Lah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya ya terbiasa untuk berpuasa, ya, terbiasa untuk berpuasa. Tapi kalau dulu pas waktu kita masih kecil ya Pak ya, biasanya kalau kita masih kecil nih puasanya puasa apa? Puasa beduk, ada puasa asar ya, puasa apa? Sapi ya, apa puasa sapi? Bermangan dilapi. Poso ndelik itu apa? Oh, poso jangkrik. Mangan ndelik ya. Ya Allah. Apa itu Pak? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya Imam Ibnu Rajab ingin menyampaikan bahwasanya kalau ada orang puasa yang hanya tidak makan tidak minum, itu anak kecil sudah bisa melakukan. Gampang sekali Pak ya. Maka Rasulullah sampaikan tadi, laisa siyamu minal akli wasyarab, bahwasanya puasa bukan hanya sekedar tidak makan tidak minum, tapi kemudian apa? Inna siyamu minal lagwi warrafas. Tapi puasa itu juga apa? Menahan lisan supaya tidak berkata lagwu warrafas. Lagwu itu perkataan yang sia-sia. Rafas itu perkataan yang lebih condong ke porno, ya, keji, jorok, menjijikkan, kan itu ya. Makanya para ulama ketika mengumpamakan atau menggambarkan tentang perkataan rafas itu ya ngomongin tentang cewek, kan itu ya, yang lebih condong kepada syahwat, ya, perkataan yang keji, perkataan yang jorok, ya, ya ini, atau yang mengandung lebih kepada unsur porno tadi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga ketika berpuasa menjaga lisan ini dari perkataan yang buruk, perkataan dusta dan perkataan buruk-buruk yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man lam yada' qaula zur wa amal bih. Barang siapa yang puasa, ya, siapa yang puasa tapi kok tetap saja dia berkata yang tidak baik, misuh, ya, dusta, berkata-kata kotor yang lain, kemudian masih ngerasani, masih menggunjing, kemudian tadi ya lagu warrafas, berkata yang dengan perkataan sia-sia, kemudian perkataan yang keji, yang jorok, ya, maka kemudian ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falaisa lillahi hajatun fin an yada'a ta'amahu wa syarabahu, bahwasanya Allah tidak butuh dengan kau tahan rasa lapar dan hausmu. Allah nggak butuh dengan puasamu. Nah, ini kan peringatan keras sekali yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang berpuasa tetapi tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa hifdzil lisan, tidak bisa
menjaga perkataan yang keluar dari mulutnya dan juga dari jari jemarinya melalui tulisan, maka disampaikan falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah nggak butuh dengan puasamu. Ditolak, Pak. Rusak sudah pahalanya. Jadi orang-orang yang seperti ini yang dimaksudkan Rasulullah, robba sha'imin hatuhu min siyamihil ju' wal atash. Orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah melainkan hanya rasa lapar dan haus saja. Maka para ulama menyampaikan ketika kita berpuasa, maka yang berpuasa jangan hanya perutnya, pikirannya ya puasa, pandangannya ya puasa, telinganya, pendengarannya puasa, lisannya berpuasa, hatinya berpuasa, tangan dan kakinya berpuasa. Ditahan supaya tidak melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kita sedang berpuasa kok kita ketika kita berpuasa kemudian kita dibikin emosi ya, dibikin marah sama teman, maka katakan apa? Ana shaim. Saya sedang berpuasa. Jadi walau dipancing-pancing amarahnya, digodain temen, ya, dikerjain temen, ya. Ketika kita sedang berpuasa, maka jangan balas dengan marah, tapi sampaikan ana shaim, saya sedang puasa. Nanti we balesnya berbuka. Wah, ini ya. Ana shaim, saya sedang berpuasa. Jadi puasa ini latihan menahan diri gitu ya. Puasa ini latihan menahan diri. Engkau naik gegeran bar buka we. Ya, sabar sih ya ta. Sabar sih. Ya, Masya Allah. Maka yang sering kami sampaikan terkait dengan puasa, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkum ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau kalian sudah mampu nikah, segera nikah. Mampu dalam hal apa? Finansial. Ya, karena kalau sudah nikah cepak mahar, walimatul urus, ya, kemudian tempat tinggal, walau sewa atau ngontrak atau ngekos, ya. Kalau kemarin kita cari uang buat makan kita sendiri, ya sekarang karena sudah nikah harus ya ngasih makan pasangannya, belum nanti kalau hamil, belum nanti kalau melahirkan, wes dananya gede, Pak, ya. Maka finansial perlu dipersiapkan, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kepingin nikah tapi kok belum mampu, kayak ini loh, wajah-wajah ini kan ini ya, pengen tapi rong mampu kan ini ya, pengen tapi rong mampu. Jadi mau untuk mupeng tau, mau kak pengen, ini wajah-wajah muka pengen ya. Pengen nikah tapi belum mampu, falyasumhu, maka berpuasalah. Kenapa? Karena puasa itu akan bisa mengekang hawa nafsu, akan bisa mengekang syahwat, yang sehingga nggak kepengen pacaran. Ya, soalnya wes kepengen gitu loh ya, wes punya kepengen tapi belum mampu, ini kan bahaya, Pak. Kayak koncone pondok lanang kabeh ngono ya. Ya. Maka untuk bisa mengendalikan ya, untuk bisa mengendalikan syahwat atau nafsu, maka Rasulullah sampaikan falyasumhu, berpuasalah. Nah ini ternyata Masya Allah, ketika kita sedang berpuasa, maka sejatinya kita sedang meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Pengaruh syaitan akan menjadi turun ketika kita sedang berpuasa ya, yang sehingga kita bisa merasakan kalau lagi berpuasa kita itu jadi semangat untuk melakukan ibadah, atau setidaknya minimal kita jadi kurang tertarik untuk melakukan kemaksiatan ya. Itu yang bisa kita rasakan ketika kita sedang berpuasa.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hanya mengingatkan saja. Insyaallah nanti kita perdalam. Begitu, terima kasih, semoga ada manfaatnya. Aku qouli hada, astaghfirullahi wa lakum, innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.